Ada seorang petani miskin yang tinggal dalam sebuah gubuk reot di kaki gunung. Dia punya sebidang kebun sempit yang ditanami sayur-sayuran. Meskipun demikian, hasil kebunnya itu cukup untuk makan sehari-hari. Jika nasibnya sedang mujur, dia berhasil menangkap ikan di anak sungai untuk tambahan lauk. Suatu hari, ia menangkap seekor ikan bandeng. Petani itu senang sekali. Dibayangkannya nanti dia bisa makan malam dengan lauk ikan bandeng panggang. Tapi tunggu, ternyata ikan itu tak bicara. Katanya, "Kembalikan aku ke sungai. Jika perlu sesuatu, pergilah kemari. Panggil saya. Semua keinginanmu akan kukabulkan." Pak Tani memasukkan ikan bandeng itu ke dalam sungai. Sampai di rumah, diceritakannya pengalaman itu pada istrinya. Bu Tani marah-marah. "Loh, dasar bapak. Malam ini kita terpaksa makan sayur lagi, padahal kita bisa makan ikan bandeng panggang. Terus, jika apa yang dikatakan ikan itu benar, mengapa tidak langsung kau buktikan?" Sepertinya Bu Tani tidak percaya akan cerita suaminya. Pikir Bu Tani, Pak Tani hanya mencari-cari alasan saja, padahal dia sendiri yang sengaja membuang ikan itu. "Ibu gak percaya sama saya. Ikan itu memang bisa bicara," kata Pak Tani. Untuk membuktikannya, ia pun pergi lagi ke tepi sungai. "Hei ikan, kamu sini. Aku ingin punya rumah bagus, kebun luas. Ada wortelnya, kentang, buah-buahan, lengkap dengan kandang kuda dan kandang babi." Ikan bandeng mengeluarkan kepalanya dari dalam air. "Kukabulkan keinginanmu. Mudah-mudahan istrimu senang ya." Pak Tani bergegas pulang. Tahu-tahu gubuknya tuh sudah berubah menjadi rumah yang bagus. Kebunnya luas, ada wortelnya, ada kentangnya, persis seperti permintaannya Pak Tani. Pak Tani sangat gembira, begitu juga istrinya. Terus beberapa hari kemudian, istrinya bilang sama Pak Tani, Pak, gimana kalau kita minta rumah ini jadi istana?" Pak Tani pergi ke sungai dan memanggil ikan salem. Ikan, aku pengen punya istana. Terus kalian baju-baju sama pelayan-pelayan untuk melayani kami." "Kukabulkan permintaanmu, Pak Tani. Mudah-mudahan istrimu puas." Benar juga, di bekas rumahnya berdiri sebuah istana megah. Pak Tani dan Bu Tani lalu pindah ke sana. Beberapa kemudian Bu Tani berkata, "Istana ini menyenangkan, tapi mengaturnya repot. Mintalah sebuah surga, Pak Tani." Pak Tani kembali ke tepi sungai dan minta diberikan surga oleh ikan bandeng tadi. "Baiklah, ini yang terakhir ya. Surga, semoga istrimu puas." Lalu, apa yang Pak Tani temukan ketika dia sampai rumah? Ternyata istana megah telah lenyap, juga taman dan para pelayan. Tinggal gubuk reot dan sepetak sempit kebun sayuran. Ya, jadi surga untuk petani miskin adalah hidup cukup, meskipun secara sederhana. Demikian cerita